Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Perdana. Saya mahasiswa semester 5 di Akademi Komunikasi Radamil Tama, Yogyakarta. Moto hidup saya adalah lebih baik mencoba dan belajar daripada dia menyesal. Karena hidup adalah sebuah perjalanan yang panjang yang kita tidak bisa untuk ulang kembali. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pola pikir, perubahan, 7 kebiasaan yang sangat efektif, dan pentingnya karakter dalam kehidupan. Yang pertama adalah pola pikir atau mindset. Itu sederhananya adalah cara kita melihat hidup, cara kita melihat masalah, kegagalan, dan juga diri kita sendiri. Buat saya, pola pikir yang penting adalah pola pikir bertumbuh. Orang dengan mindset ini melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebuah proses belajar. Di posisi ini, saya sekarang lagi belajar buat untuk berani mulai. Meskipun belum pede 100%. Karena kenyataannya, nunggu siap itu seringkali nggak ada ujungnya. Beberapa hal yang saya latih adalah memperbaiki pola pikir, mengurangi rasa takut, menggantikan pikiran belum siap jadi siap belajar. Lebih fokus ke proses, bukan cuma hasil. Dengan mindset seperti ini, saya percaya pelan-pelan bisa berkembang baik di dunia akademik maupun di kehidupan kedepannya. Selanjutnya saya akan ngomongin tentang perubahan. Kalau ngomongin hidup, salah satu hal yang pasti adalah perubahan. Mau siap atau enggak, perubahan pasti tetap datang. Hal ini mirip banget dengan yang diceritakan di buku Why Move My Cheese. Dari semua tokonya, yang paling relate buat saya adalah How. Awalnya, dia takut berubah dan nyaman di tempat lamanya. Tapi akhirnya, dia sadar, diam di zona nyaman itu bikin kita tertinggal. Pelajaran saya ambil adalah perubahan itu memang bikin takut, tapi nggak berubah justru lebih berbahaya. Contoh perubahan yang sering kita alami adalah perubahan peran dan tanggung jawab dalam hidup. Dulu saat masih sekolah, tanggung jawab kita hanya belajar dan mengikuti arahan, tetapi ketika sudah menjadi mahasiswa, kita dituntut untuk lebih mandiri, mengatur waktu sendiri, bertanggung jawab atas pilihan dan mulai memikirkan masa depan. Perubahan ini tidak selalu mudah. Ada rasa takut salah, takut gagal, dan takut tidak sesuai harapan. Tapi, kalau terus bertahan di cara lama, kita tidak akan berkembang. Pelajaran saya ambil dari perubahan ini adalah perubahan sering datang tanpa kita minta, tanggung jawab yang lebih besar kadang terasa berat, tapi disitulah kita belajar bahwa dewasa dan mandiri. Di posisi ini, saya sekarang merasa perubahan ini sangat terasa. Saya belajar bahwa tidak semua hal bisa bergantung pada orang lain. Ada saatnya kita harus mengambil keputusan sendiri dan siap dengan konsekuensinya. Karena itu, sikap yang saya ingin bangun adalah menerima perubahan sebagai bagian dari proses hidup, belajar bertanggung jawab atas pilihan saya sendiri, berani menghadapi tantangan baru. Selanjutnya, ada 7 kebiasaan yang sangat efektif menurut Stephen Rawkoff. Ada 7 kebiasaan yang bikin seseorang lebih efektif dalam hidupnya. Yang pertama, bersikap proaktif. Proaktif itu artinya kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, bukan sibuk nyalain keadaan, orang lain, atau masa lalu, tapi fokus ke apa yang masih bisa kita lakukan dan kita perbaiki sekarang. Yang kedua adalah mulai dengan tujuan. Akhir kebiasaan ini ngajarin kita buat punya tujuan hidup. Kalau kita tahu mau kemana, langkah yang kita ambil jadi lebih jelas dan gak asal-asalan. Yang ketiga, dahulukan yang utama. Artinya, bisa ngatur prioritas, ngerjain hal yang benar penting dan punya dampak jangka panjang, bukan cuma hal yang kelihatannya sibuk tapi sebenarnya nggak terlalu penting. Yang keempat, berpikir menang-menang-menang.
Nggak harus selalu menang sendiri. Kebiasaan ini ngajarin kita buat cari solusi yang adil dan sama, menguntungkan, biar semua pihak merasa dihargai. Yang kelima, berusaha mengerti dulu, baru dimengerti. Sebelum pengen didengar, coba belajar, dengerin orang lain dulu. Dengerin dengan empati, bukan cuma nunggu giliran buat ngomong. Ini penting banget buat komunikasi yang sehat. Yang keenam, sinergi. Sinergi itu kerja bareng sambil menghargai perbedaan. Karena kalau digabung, ide dan kemampuan tiap orang bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan jalan sendiri-sendiri. Yang ketujuh, asah gergaji. Ini tentang terus upgrade diri, gak cuma fisik dan pikiran, tapi juga mental, emosi, dan spiritual. Intinya, jangan berhenti belajar dan berkembang. Kesimpulan dari 7 kebiasaan ini, kita belajar bahwa hidup yang efektif bukan soal siapa yang paling cepat atau paling pintar, tapi siap untuk mau bertanggung jawab, punya arah, bisa kerja sama, dan terus memperbaiki diri. Kalau kebiasaan ini dilatih sedikit demi sedikit, saya percaya kita bisa jadi pribadi yang lebih siap menghadapi perubahan tentang hidup ke depannya. Selanjutnya, pentingnya karakter. Kalau skill itu penting, karakter itu wajib. Tanpa karakter yang baik, kemampuan sehebat apapun gak bakal bertahan lama. Karakter seperti disiplin, tanggung jawab, jujur, dan berani sangat dibutuhkan untuk menghadapi perubahan dengan karakter yang kuat. Kita bukan cuma bisa mulai tapi juga bisa bertahan. Sekian, itulah hal yang ingin saya omongin. Terima kasih dari Bapak Alif Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.